bro, selamat datang kembali di Pedok. Kali ini kita akan kembali meneruskan karir Maman di MotoGP 25. Kita akan balapan di Phillip Island. Kita udah ngakuin praktis tadi. Dan di praktis kita berhasil finish di pos 9, di pos 10 besar. Kita langsung masuk ke Q2. Dan di Q2 kita berhasil dapat pole position dengan catatan waktu 1 menit 29 detik, 29 1 menit 26 detik 724 cuy. Dan ini bagus banget untuk race terakhir kita nanti. Aduh, belibet kan. Tapi untuk di practice nanti itu race bakal berjalan hujan, jadi kita nggak akan terlalu fokus. Yang penting kita bisa finish ataupun kita dapetin yang terbaik aja. Apalagi dengan motor yang udah kita kembali lagi di bagian mesin, di full distributionnya. Dan jujur ini enak banget, kemarin selama practice emang enak banget. Dan juga untuk di main race nanti kita akan coba untuk sebaik mungkin cuy, sesuai dengan apa yang udah kita rencanakan. Oke, langsung aja, kita nggak usah lama-lama, langsung aja menuju ke sprint race kali ini cuy. Ini dia sprint race Phillip Island. Kita langsung start aja di sini. Kita sedikit mundur, it's okay, tapi kita akan berjuang kembali ke depan. Kita langsung overtake kembali. Dua rider tadi masuk ke P4 di sini. The first corner, round the outside, bagus banget dari Maman. Di sini kita berusaha untuk overtake dua sekaligus. Sedikit dorongan ke sisi luar, mendorong Pecco Bagnaia di sini, dan juga bersamaan mengovertake dan juga melakukan defensive blocking dari si dalam tadi, dari serangan Jorge Martin. Di sini kembali Pecco Bagnaia menuju tikungan Miller Corner, tapi di sini masih mendefend. Great defense oleh Maman untuk memblok pas, untuk menutup pintu agar Pecco Bagnaia nggak mengovertake dia cuy. Oke, menuju tikungan ke-6 Siberia Corner. Sini kita mendekat ke Marc Marquez. Kita bisa mengejar dengan motor yang udah cukup banyak pengembangan ini untuk mengejar Marc Marquez di Phillip Island kali ini dan mendapatkan kemenangan pertamanya. Apakah bisa atau hanya bisa stay di P4? Cina, aduh, sedikit struggling dengan motor karena ada sedikit masalah sama kontrolku dengan analognya cuy. Oke, dia kemarin tuh belok ke kanan cuy yang masalah, sekarang belok kirinya anjir. Nggak jelas sumpah. Oke, kembali ke race. Kita menuju final corner. Di sini kita berada di final corner menuju second lap atau lap kedua. Radion langsung aja ngajir, kita kejar Marc Marquez di depan. Langsung aja kita early break. Kita nggak bisa late break di cuaca hujan seperti ini di first corner. Walaupun gap kita dengan Marc Marquez makin jauh, tapi kita akan tetap optimis untuk mendapatkan posisi yang lebih baik karena sedikit demi sedikit kita kembali mendekati Marc Marquez cuy. Oke, India. India, great race by Maman. Great racing line under the rain. Kita langsung aja mendekati Marc Marquez ini, dekat banget. Kita benar-benar hampir menempel Marc Marquez di Miller Corner tadi. Sebelum kita masuki Siberian Corner di Phillip Island ini cuy. Oke, kembali mendekat Marc Marquez dengan gap yang hanya 0,300 detik. Sini kita benar-benar bagus dan motor Yamaha kali ini gak ada spin yang ngerusak, gak ada buang-buang tenaga. Pokoknya semuanya tersalurkan dengan bagus banget setelah kita mengembangkan di bagian fuel distributionnya ketimbang di powernya cuy. Oke, makin mendekat lagi di sini, makin dekat dan dekat ke Marc Marquez. Sejarah antara Maman dan ke Marquez di sini cuy. Oke, tapi sedikit menjauh di last corner kali ini menuju lap ketiga. RHD langsung aja kita kejar dengan akselerasi kita di Phillip Island ini. Sirkuit yang sebenarnya harusnya Yamaha yang menguasai, tapi di sini malah Ducati cuy. Gila, oke. Sini kita dapat lap yang bagus banget. Nggak pernah kita dapat lap yang sebagus ini selama di race di bawah hujan.
Oke, kita mendekat kembali ke Mark Marquez tapi belum bisa. Di sini Jorge Martin mulai menyerang kita round the outside, tapi di sini close the door by Maman, menutup pintu dan juga defensif yang benar-benar impresif dari Maman cuy. Oke, sedikit melebar kembali ke racing line. The Miller corner on the inside. Boy Martin just overtaken. Sini kita masih mendefend. Maman masih melakukan unbelievable defensive line dengan motor Yamaha-nya. Gila banget. Sini kita kembali mendapatkan posisi kedua setelah tadi kita berhasil mendefend. Oke, kita lakukan switchback dan masih belum bisa. Mungkin ini dia saatnya kita melakukan overtake di Lucky Hayes dari si dalam, side by side di sini. Oke, menuju tikungan 10 di sini. Setelah tadi tikungan Lucky Hayes kita berhasil mendefend, tapi masih dilawan side by side. Dia masih berlangsung Maman versus Martin di sini. Sepertinya Pramac dan juga Aprilia udah mulai battle sengit seperti layaknya race Sepang 2024 antara Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin saat itu, dimana di 3 lap awal mereka berdua battle keras tanpa henti cuy. Oke, kita kembali mengamankan posisi kedua. Martin di overtake Pecco Bagnaia, dia masuk ke posisi ketiga, kita berada di posisi kedua dan poin kita sementara cukup baik dan berada di posisi kelima di klasmen sementara kali ini cuy. Dan mungkin kita nanti di main race bisa aja untuk mengambil alih posisi keempat dari Gian Antonio dan kita lebih unggul ketimbang rider Honda cuy, dan juga kita membawa Yamaha ke step ataupun ke posisi yang lebih baik cuy. Oke, last lap kali ini gap kita dengan Marc Marquez sudah jauh banget, kita nggak bisa buat ngejar lagi. Kita akan lebih berusaha untuk mempertahankan atau defend the P2 di sini saat di pertengahan last lap kali ini. Oke, Pecco Bagnaia menyerang dari si luar. Di sini kita kembali defend side by side di Lucky Hayes, dan di sini terlihat Aprilian Riders, The Spainard, Jorge Martin yang juga ikut battle dengan Maman dan juga Pecco Bagnaia. Oke, kita kembali mengamankan posisi kedua kita dari Pecco Bagnaia tadi yang mencoba menyerang kita. Oke, battle antar Martin dan Pecco. Di sini dua rider sekaligus di last corner mengovertake Maman, tapi di sini street contact dan Maman RHD out. Di sini kembali mengamankan posisi kedua dan melewati garis finish side by side dengan Pecco. Akhirnya Maman berhasil finish di P2. A great battle on the last lap between Yamaha, Ducati, and Aprilia. Gila, keren banget battle barusan cuy. Di awal-awal race kayak nggak ada yang bener-bener panas, tapi di lap 3 dan keempat Pecco Bagnaia, Maman dan juga Martin saling battle di sini. Akhirnya posisi acak-acakan yang tadinya dia Martin di posisi ketiga, dia berada di posisi keempat karena battle di last lap tadi, di last corner tadi yang nggak bisa disangka. Ternyata dua rider itu berani banget untuk mencoba mengovertake Maman di last corner, dan akhirnya kita bisa mendefend dan juga mengambil alih kembali, maksudnya men-switch back mereka untuk mendapatkan posisi kedua kembali cuy. Oke, rider Yamaha yang lain kalau kita lihat di sini itu nggak ada yang kelihatan di depan cuy. Kita sendirian, emang Yamaha udah nggak layak kan ya, kayaknya emang bener-bener kita harus pindah mungkin ya. Tapi kita akan coba mungkin untuk di next season ke Yamaha, mungkin kita bisa bawa Yamaha pabrikan ke depan dan bawa semua Yamaha lebih baik lagi cuy. Oke, dia untuk klasmen nggak ada yang berubah karena gap emang jauh banget dan perolehan di sprint kan emang nggak sebanyak itu cuy. Jadi ya masih nggak ada yang berubah. Sini ya, dari posisi pertama sampai posisi 22 di klasmen rider dan juga di klasmen tim nggak ada yang berubah, klasmen konstruktor juga. Dan ya, kita akan langsung aja ke main race. Di sini kita akan menyaksikan dulu Bakume untuk sprint race kali ini cuy. Main race
guys, untuk Phillip Island Race kali ini kita akan segera mulainya. Di lampu merah padam dan langsung saja kita start di sini. Kita di overtake kembali sama beberapa rider, sama seperti tadi sama sprint. Dua rider di sini mengalami collision, bikin kita sedikit struggle dengan motor kita karena harus menghindari mereka. Tapi oke, satu peringatan di first lap itu nggak apa-apa. Sedikit dorongan, kita dorong Bezeki sedikit keluar, akhirnya kita bisa lewat cuy. Kita buat jalan kita sendiri saat mereka menutup jalan kita cuy. Oke, dia dua rider up dia depan kita. Kita langsung aja round the outside di Miller corner. Oke, India perlahan overtake, lalu kita defend block pass untuk mencegah Will Martin melawan kembali cuy, atau mengovertake Maman kembali. Oke, depan kita kembali Marquez, sama seperti tadi cuy. Dia masih sangat-sangat gila, sangat-sangat nggak manusiawi untuk berada di posisi pertama kan. Dia benar-benar mendominasi di musim ini cuy. Marquez depan kita coba untuk kejar di sini. Kita udah nempel di belakangnya. Lalu kita sedikit late break aja di sini, ambil di dalam. Kita coba overtake di Lucky Hayes di tikungan 10 juga, tapi masih belum bisa cuy. Kita ambil di pas apex di tikungan 11 tadi, tapi malah bikin motor kita sedikit wobble. Oke, menuju last corner, tikungan terakhirin dia langsung Radeon. Kita akan coba kejar Marquez di main straight. Apa kita bisa, atau mungkin malah kita bakal kesan buat ngejar karena kita nggak punya top speed cuy. Kita lebih mikir ke kualitas akselerasi Yamaha kita. Oke, India Aprilian Riders Will Martin mulai kelihatan, dan di sini dengan perlahan mencoba mengovertake Maman, tapi masih belum bisa karena Maman masih punya racing line yang lebih baik dan juga defensive line yang sangat baik untuk menahan Will Martin agar nggak mengovertake Maman kali ini cuy. Oke, cukup dekat dengan Marquez di sini. Kita kembali mengejar Marquez di sini. Kita kembali kencang dengan sirkuit yang benar-benar enak banget di sini. Oke, di sini kontak dari Martin mencoba mengovertake Maman kembali, tapi di sini Maman mencoba tetap berada di posisi kedua tanpa tergoyahkan. Oke, overtake dari si kanan dari Martin, kita malah bikin mistake. Oke, di sini kita akan coba switch back side by side di Lucky Hayes sama seperti tadi di sprint race, tapi di sini kita akan ambil dari si luar dan mengakhiri battle kali ini dengan akhir yang berbeda, ending yang berbeda. Ini masih side by side, masih belum benar-benar bisa di overtake karena Martin benar-benar ngotot untuk berada di posisi kedua. Oke, India kita switch back di sini, lalu slam the door by Maman menuju main straight, menuju lap ketiga. Di sini kita langsung aja early break. Kita akan lebih hati-hati lagi. Oke, di sini Martin dari dalam karena kita sedikit lebar, dia ambil celah itu, tapi kita akan biarin, kita pasti akan dapetin kembali posisi kedua di tikungan show terus. Di tikungan kedua kali ini kita kembali mengamankan posisi kedua dengan racing yang lebih baik ketimbang Martin tadi, karena Martin ngelibat, dia terlalu kencang di entry corner, tapi dia malah ngelibar di mid dan juga di exit corner, memberi Maman posisi yang lebih baik kembali di posisi kedua. Dan oke, dia gila kontak dari Martin, dia gila terlalu agresif cuy, 3 kali kontak, dan dia akhirnya kayaknya bakal dikasih bukan penalti cuy, tapi peringatan dari Stewart karena ya memang dia kayak nggak ngotak cuy. Maksud dia kayak nggak ngerti breaking point anjir, nabrakin Maman sembarangan, dan ya bener aja kan dia dapat 1 peringatan. Kita menuju tikungan 10 setelah exit dari Lucky Hayes, dia nggak bisa kejar lagi Marquez. Pokoknya Marquez yang dikejar cuy, yaitu alien dengan motor alien, jadi alien kuadrat cuy, yang nggak bisa dikejar. Ya kira lihat aja coba, gap 1 detik baru lap 3, dan dengan Martin pun dia nggak bisa, apalagi ngejar Marquez. Ngejar Maman aja dia kesusahan cuy, Martin cuy, udah nggak ada harapan buat Martin kayaknya. Oke, dia kita kembali fokus untuk race kali ini. Di lap keempat kita kayaknya udah aman. Sini kita akan sedikit istirahat karena battle tadi itu benar-benar menguras, bisa-bisa bikin Maman ngakuin mistake kalau terus-terusan kayak tadi cuy.
Dan ya selama ini kita cuma punya 2 peringatan, ini bagus banget ya. Oke, jadi breaking aja di Miller Corner di sini. Wow, gila sih battle kita dengan Martin tuh bener-bener intens dan wah gila sih, emang harus ada kayak pedamnya kayak gini. Oke, di sini untuk klasemen sementara kita berada di posisi 4 berhasil. Oh, bentar. Di sini. Dan sangat-sangat mengejutkan. Martin mengovertake, tapi kita berhasil men-switch back dan mengamankan Santo di sini. By Maman di tikungan ke-9 atau di Lucky Haste. Bagus banget mencegah Martin untuk melewati Maman kembali, dan bagus banget di sini kembali dari P2 setelah tadi mencoba mengovertake Martin di tikungan ke-8. Tapi untung Maman cukup bagus, dia cukup cerdik untuk melakukan switch back seperti tadi ataupun serangan balik kayak tadi coy. Oke, menuju tikungan kan lap kelima. Di tikungan pertama kita berada di posisi kedua masih, dan Martin agak jauh di belakang. Artinya kita dikit membaik, tapi kita malah ngelebar. Ini pasti bakal aman. Kira bakal dimanfaatin sama Martin, ternyata Martin enggak bisa mengovertake, bahkan belum bisa untuk mendekati Maman cuy. Jadi ya Maman masih benar-benar aman di posisi kedua kali ini. Oke, stick ngelebar. Oke, bagus banget, racing line bagus banget. Jujur aja kenapa aku bisa se-perfect ini sekarang, karena kemarin sama practice itu kan aku ngelakuin 5 lap untuk simulasi. Jadi aku kumpul semua data dan ya kita berhasil di sini. Kayaknya di sini ya kembali lagi oleh Martin dari si dalam di tikungan ke-8 tadi menuju Lucky Haste. Tapi di Lucky Haste kita selalu punya nyali yang lebih bagus, artinya punya peluang untuk mengovertake Martin. Round di outside aja di tikungan 10 ini seperti apa yang kita lakukan tadi untuk mendefend dan juga mengambil alih kembali posisi kedua kita. Lalu di sini kita block pass, close the door untuk menahan Martin agar dia tetap di posisi ketiga, tapi enggak, dan dia melakukan overtake di sini. Kembali switch back di last corner menuju lap ke-6. Overtake yang sama banget kayak beberapa kali tadi, dan dia udah ulangi tapi dia selalu gagal. Oke, sedikit kontak di first corner. Di sini masih kontak side by side menuju tikungan kedua short and long. Kita akan coba defend di sini sedikit lebar, kita biarin, tapi di sini kita pasti punya kelebihan untuk men-switch back Martin di sini di exit corner short and loop maksudku tadi. Tapi di sini masih battle, masih saling overtake, bagus banget. Tapi di sini kita nggak akan biarin. Setelah kita ngelebar di sini, kita pasti bisa ambil di dalam di sini di Miller Corner, exit corner, sebelum kita overtake kembali di Siberian Corner. Gila, aku sampai ngos-ngosan anjir. Masih bahasa di sini. Kita akan coba defend di tikungan ke-8 kali ini cuy. Dan ya berhasil kita menuju Lucky Haste. Di Lucky Haste ini kita udah berhasil mengamankan posisi kedua. Jadi ya agak aman cuy. Gila, tiba-tiba tadi serangan bertubi-tubi dari Jorge Martin datang cuy, enggak henti-hentinya, enggak habis-habisnya dia mencoba mengovertake, mencoba menyerang Maman. Tapi di sini Maman mencoba, oke, kembali di sini kelihatan, Martin melakukan mistake, menabrak bagian belakang dari Maman dan dia sendiri crash cuy. Artinya the battle is over, the game is over for Martin, for the Spaniard, dan kita berhasil mengamankan posisi kedua kita. Dibilang kita ada ini ya, tapi aku bisa bertaruh dan berani bertaruh kalau Bastian ini gak akan bisa untuk mendekati Maman sih, dan gak akan bisa mengovertake Maman. Jadi artinya di last lap kali ini kita udah berhasil mengunci posisi kedua atau P2 for this race, untuk kita mempertahankan posisi keempat kita di klasmen cuy, dan mengambil alih posisinya Dija. Wah, gila banget race kali ini. Di musim ini Mugello GP, maksudnya Austrian GP dan juga Australian GP, The Great Battle, The Great Drama, Ducati versus Yamaha, Aprilia versus Yamaha, dan akhirnya dia di Phillip Island kali ini kembali battle. Dan ya,
ini dia the show of MotoGP. Dan kita kali ini akan segera masuki garis finish di posisi kedua. Dan di depan Marc Marquez menangkan race kali ini di Phillip Island. Dan ini artinya Marc Marquez dan dominasinya berhasil mengunci gelar juara dunia dan menjadi juara dunia di season 2025 di karir Maman kali ini. Ini dia menuju garis finish di Main Street di P2 Maman. Akhirnya, wah. Let's take Gila. a look at the final classification Great of the battle. MotoGP race. Aprilia versus Yamaha di lap ketiga, lap kelima, dan juga lap keenam. Dan di last lap kita berhasil memenangkan posisi kedua. Oke, di sini Fabio Quartararo di posisi ke-8 dan Maman di posisi kedua. Jin Maman dengan Yamaha benar-benar berjuang sendiri di depan, gak ada bantuan dari rekan tim antara Fabio, Rins, dan juga Miguel. Iya cuy, malahan Rins itu membanding-bandingkan antara Maman dan Rossi. Dia bilang lebih baik Rossi balapan lagi. Tambah dia tahu kalau Maman ini is the neck of the doctor di MotoGP karena Jin Maman berhasil mengembalikan DNA Yamaha kembali cuy. Wow. Sini pas Dini cyber maksudnya antara Rins dan Maman makin kuat dan juga dengan Fabio. Ini bikin Maman bener-bener gak nyaman di Yamaha. Entah apa yang akan terjadi nanti, tapi kita akan coba terus bertahan di Yamaha sesuai dengan kontraknya juga udah perjanjian untuk naik ke tim pabrikan. Dan si Martin dan Bezzecchi 2 Aprilia rider just crashing. Dan ya, Jin memberikan kita peluang lebih baik lagi untuk naik ke posisi keempat. Tapi kayaknya kita udah nggak bisa naik ke posisi ketiga, walaupun Martin kali ini crash karena udah jauh banget gap kita antara kita juga Martin sekitar 100 poin ya mungkin. Dan ya si Miguel dia berada di posisi ke-13, bagus banget, dia dapat poin 3 poin. Rins berada di posisi ke-17, sayang banget dia ngomong banyak tapi dia mah ngampas sih. Oke, benar aja di klasemen kita naik ke posisi keempat. Kita menggeser Martin kan menggeser DJ yang cukup buruk. Oh, ternyata dengan Martin masih ada peluang cuy, 391 poin. Kita masih ada 80 poin. Kayaknya kita bisa untuk ngejar Martin di next race di Sepang, di Portugal dan juga Valencia cuy. Jadi kejuaraan tim di bawah ada beberapa perubahan, antara Mir yang naik medali juga, dan di kejuaraan tim nggak ada berubah, dan juga pabrikan cuy. Oke, dan di sini kita akan menyaksikan performa untuk main race kali ini. Dan ya, cukup sampai di sini aja. Yuk, kita kali ini kita akan lihat juga siapa komentar dari rider lain, dan juga kita akan ngobrolin soal motor kita dengan engineer. Kita akan coba bikin motor kita makin stabil lagi di tikungan agar bisa makin kencang. Sini misiku untuk mengembalikan DNA Yamaha, bukan untuk nyari top speed cuy. Oke, sini mungkin itu aja turis kali ini yang seru ini. Sini aku undur diri and bye bye cuy.